Bu, mau jadi istri yang soleha? Oleh-oleh bu. Gampang sekali jadi istri yang soleha bu. Rumusnya Rena. Catat ki bu. R-E-N-A-H. Rena. Apa itu Rena? R. Rama. Istri yang soleha bertutur kata yang sopan dan santun kepada suaminya. Assalamualaikum kakandaku Arjunaku. Dia jawab suaminya, waalaikumsalam adindaku Sri Kandiku. Dia bilang istrinya, itahu wah suamiku gagahnya hari ini. Langsung dia bilang suaminya, berarti saya jelek kemarin. Ini juga suami tidak tahu dipuji. Bu, ibu, jadi istri yang soleha itu tutur kata yang sopan sama suami. Tabik kidaeng. Kita jika kanda, kalau itu yang baik, saya nurut sebagai makmum. Kita kan imam dalam rumah tangga. Oh, enaknya kita jadi suami kalau istri kita sopan begini. Bicara sama suaminya tidak pernah keras suaranya. Kenapa kita ketawa ibu? Coba dia bilang orang itu dedek kalau istri polisi, suaminya kapolsek, istrinya kapolres. Bedek begitu. Dia bilang, temanku, tidak ada itu polisi yang tidak takut sama istrinya. Pasti semua takut betul ke sama istri, Pak. Ada di sini orang takut sama istrinya. Berhenti jadi laki-laki. Kamu mau takut sama istri? Nah, gaji kita tiap bulan diambil. Semua masuk rekeningnya. Dicicilkan rumah, dibayarkan mobil, dibagikan baju. Seleranya semua dipenuhi, nikahnya semua kita belikan, baru kita takut sama dia. Bagaimana ceritanya? Dan kita kasih hidup ki. Bilang orang, berarti Ustaz tidak takut sama istri. Ngapain saya takut sama istriku? Cuma istriku lebih berani dari saya. Bu, sopan bicara sama suami bu. Ya. Biar ibu hitam jidatnya gara-gara sholat, tiap malam ibu tahajud, tapi suami kita kasar, bicara kasar. Percaya ke ibu, ridha seorang istri itu ada pada suaminya. Bicara yang santun. Ini tidak datang suaminya terlambat, langsung pelototi matanya. Dari mana kau lagi dong? Terlambat lagi ini. Tong inilah bolong. Nah bilang suaminya, kau tahu ya dongok, kenapa kau makan sama saya? Takkan cimaki. Bicara yang sopan. Banyak sekarang perempuan, makin banyak temannya suaminya datang keluarganya suaminya, datang keluarganya istrinya, nak kasih lihat, lihat kok, suamiku ku atur. Apalagi kalau datang mertua kita kasih lihat, kita bicara kasar, kita atur suami tak. Siapa yang bela nanti kalau suami tak marah sama kita? Begitu kita kasar sama suami, tidak pernah kita hormati mertua tak, tidak pernah kita hormati saudaranya, maka dia pulang kampung, apa nak bilang mamanya? Apaan itu istrimu? Tinggi pangkatmu, sekolahmu tinggi, saya jualkan kau sawah supaya kau jadi orang hebat. Ternyata istrimu kasar begitu. Apain kau pertahankan? Kawin kau lagi. Hancur mah kau. Cindak kau. Sik mau kau. Tapi coba kalau kita santun, bicara sopan, kita hormati saudaranya, kita muliakan orang tuanya. Begitu dia punya pikir macam-macam, apa nak bilang mamanya? Apa maumu lagi itu kau? Istrimu begitu baik, istrimu sopan sama saya. Kalau bukan istrimu, siapa yang ngurus saya selama ini? Apa kau mau kawin lagi? Haram itu air susuku kalau kau mau kawin lagi. Coba, si mau kok. Makanya ibu, istri yang soleha, tutur kata yang sopan. R. Rama. 2. R.E. Apa itu? Elok, berpenampilan cantik dan menarik di depan suami. Alhamdulillah saya lihat ibu-ibu cantik semua malam ini. Keluar semua pakaian andalannya. Tapi Nabi bilang anggota, iya Ustaz itu cantik kalau mau pergi pengajian. Pergi pengantin cantik, giliran mau tidur sama kita, la ilaha illallah. Daster 3 hari tidak nak cuci napati. Ndak sikat gigi masuk kamar. Pulang ki tugas 2 hari, kinda pulang ki kelihatan tali BH-nya.
Nabi bilang suaminya kasih baik saya itu kelihatan semua tali BH-mu. Apa Nabi bilang istrinya? Jangan lihat BH-nya, yang penting rasanya, Bu. Ibu, Nabi bilang begini, malaikat berdoa kepada Allah bagi mereka yang berdandan dulu baru tidur. Misal ibu nanti praktek sebentar ya, ibu mau tidur dandan dulu, pakai bedak, pakai parfum, sikat gigi, pakai tawas, Rexona. Begitu masuk kamar dia berdandan untuk suaminya, maka malaikat Jibril berdoa, ya Allah, rahmati, lindungi wanita ini sepanjang tidurnya, karena dia berdandan untuk menyenangkan hati suaminya. Coba. Amalkan sebentar, Ibu. Jangan juga keterlaluan. Sudah dengar ini, Bu, mau tidur dia pakai baju renang. Mau pulang suaminya, wah, dia pakai baju rok mini-mini. Oh, dikuncir 3 rambutnya. 2 di samping, 1 di depan. Pakai sop tinggi. Begitu masuk suaminya, astagfirullah, kesurupan istri. Yang proporsional juga, Ibu. Ya. R-E, elok. N, nikmat. Istri yang soleha, pandai memasak masakan kesenangan suaminya. Maka istri yang soleha, begitu selesai terima gaji, honor suaminya, dia terima gajinya suaminya, maka dia SMS lah suaminya, dia WhatsApp SMS-nya, dia telepon suaminya, Bang, jangan makan di luar hari ini. Saya masak spesial buat abangku hari ini. Jangan makan di luar, spesial masakan saya hari ini. Kita itu laki-laki, Bu, rahasia laki-laki nih, Bu, ya. Jadi kasih tahu ibu-ibu yang tidak datang. Itu kami ini laki-laki para suami, kalau dapat SMS seperti itu dan kami lagi tugas atau di warung kopi, langsung dikasih lihat semua teman lihat ke SMS istriku, nah bikin nggak makanan kesukaanku. Biasa di kita SMS begitu suami tak, Ibu? Biasa. Nah bilang anggota, Bu, kamu Ustaz, SMS kijang kau lupa singgah beli gas. Masih bagus kalau gas. Ini pembalut. Perwira swawina tentara nasuruh singgah pembeli pembalut. Pacetong. Kasiannya itu korang baju loreng baru singgah beli pembalut. Jaga harga diri suami, Bu, ya. Makanya, Ibu, kalau Ibu tidak tahu masak, itu bagus, Ibu. Kita telepon mertua, kita tanya mertua, datang kita lebaran nanti, Mak, sebenarnya apa sih itu masakan kesenangan dia suka suami saya? Itu Ibu kan biasa dia tahu. Subhanallah, ibu saya, Bu, 14 anaknya. Kenapa kita ketawa? Bagus itu kalau banyak anak. Mamaku sekarang tiap bulan dapat uang 14 juta 1 bulan. Karena 4 anaknya 1 juta 1 bulan. 14 juta 1 bulan. Kalah kaji Kapolres. Nah bilang mamaku, coba saya tahu begini, mas ku bikin banyak-banyak. Kalau 14 anak, 1 ditahan masih ada 13. 1 tenggelam masih ada 12. 1 nagigi listrik masih ada 11. Tapi kalau 2 anak, 1 tenggelam, 1 ditahan, habis nih. Masya Allah, ibu saya itu nggak tahu semua masakan kesenangannya anaknya. Dia tahu semua, Pak. Dia tahu apa yang saya suka. Adik saya dia tahu, semua dia tahu. Maka istri sekali-kali datang ke mertua. Mak, itu anak kita itu apa sih kesenangannya? Ajari saya membuatnya. Maka begitu suami marah, hidangkan makanan kesenangannya, dia akan berhenti marah. Bapak, saudara-saudara sekalian. Tapi ibu-ibu sekarang lebih senang pelihara kuku daripada belajar masak. Biar kukunya nak bawa juga di salon. Makpun rekutu. Apa di salon? Saya pernah dapat, apakah namanya itu salon itu apa, Ibu? Yang potong kuku. Itu nak tahu semua. Apa itu? Saya tanya, berapa itu? Nah bilang itu 25.000 satu jari. Berarti 10 jari. Berapa itu? Kali 25.000. Saya bilang, ngapain kau bayar pergi potong kuku? Nah saya di mobil kujiku kasih dulu saja. Selesai nih. Lakutu. Bagaimana kau tidak gendut? Biar potong kuku bawa juga di salon.
Bapak, saudara-saudara sekalian, belajar ki masak. Ya, ibu-ibu. Bukankah belajar memasak itu mendapat ibadah? Cuma ibu-ibu sekarang ini malas masak. Semua GoFood. Nggak tahu di sini sudah ada go yang pesan-pesan online itu. Bahaya, terancam bapak-bapak. Tambah setengah mati kita cari uang. Ini ibu sekarang kan semua mau ringan. Ada yang tanya, Ustadz kan suamiku tidak keberatan. Betul. Kalau suami tidak keberatan, ibu tidak berdosa. Tapi ibu tidak dapat pahala. Apa yang ibu mau bawakan masuk surga nanti? Kalau ibu tidak masak, ibu tidak mencuci, ibu tidak nyetrika, ibu kemudian tidak ke pasar, apa pahala di hadapan Allah? Betul ibu tidak berdosa, tapi apa pahala? Tidak ada ibu bapak. Bukankah itu mencuci pahala? Menyetrika pahala, memasak pahala, menggoreng pahala, ke pasar keringat-keringat pahala, sehingga di akhirat kelak banyak pahala yang membuat kita bisa masuk surga. Tapi kalau semua dibeli, apa yang bawa ibu? Apa pahala yang ibu serahkan nanti kepada Allah? Maka ibu belajar memasak. Ibu-ibu dulu itu luar biasa. Bagaimana caranya bikin kopi susahnya. Dia pergi dulu beli biji kopi di pasar. Sudah itu digorengnya. Jangan bayangkan goreng pakai kompor gas. Sudah itu ditumbuknya. Sudah ditumbuk, ditapis. Sudah ditapis itu dijemur lagi seharian. Susahnya bikin kopi. 1 hari bikin kopi baru selesai. Tapi alhamdulillah ibu-ibu dulu. Belum turun suaminya ke kantor polisi. Sudah ada kopi di depan mejanya. Di atas mejanya itu suami. Dulu. Sekarang tidak ada nih bapak-bapak dibikinkan kopi sama istrinya. Mana buktinya? Coba lihat itu polisi kalau pagi-pagi ada semua di warung kopi ngopi. Tidak ada lagi dibikinkan kopi sama istrinya. Kasihan deh loh. Setengah mati cari uang dibikinkan kopi. Makut tuh. Betul-betul malas. Apa susahnya bikin kopi sekarang, Bu? Ibu nyebrang saja ke warung. Sudah ada itu 1 saset 3 in 1. Ada di kopinya, ada gulanya, ada susunya. Tinggal disiram. Masih juga malas. Bagaimana kok tidak diduakan? Hancur ibu-ibu di malam. R-E-N-A. Apa itu? Anggun. Apa itu anggun? Anggun itu cerdas. Jangan sampai istri polisi tidak cerdas. Kalau kita tidak cerdas, Bu, nak kasih bodoh-bodoh ke suami kita. Alasan rapat-rapat. Mana? Dipanggil komandan, rapat-rapat. Ternyata pergi merapat. Kalau ibu cerdas, nggak bisa kita kasih bodoh-bodoh suami kita. Bisa diinterogasi. Di mana kok? Ada di komandan. Video call. Hancur kita. Ibu harus pintar. Kalau ibu tidak pintar, nanti kita dibodoh-bodoh suami. Apalagi kalau penyidik. Cerdas-cerdas itu penyidik. Banyak jalan licin-licin. Yang kelima. Istri yang soleha itu sifatnya Apa itu? Hemat. Istri yang soleha pandai memanajemen keuangan keluarganya. Gaji suami 5 juta harus ditahu. Selera hidup kita jangan di atas 5 juta. Kalau gaji suami kita 7 juta, maka selera hidup kita 5 juta. Kalau gaji suami 5 juta, lalu selera hidup kita 7 juta, tunggu suami kita dipecat dari polisi dan dipermalukan di masyarakat. Berapa banyak suami dipermalukan, diskorsing, gara-gara apa? Tidak mampu memenuhi selera suaminya, selera istrinya. Jangan menjadi istri yang stepa. Tahu stepa? Selera tinggi ekonomi pace. Motong magaya. Dia bilang, Pak, masa ini 4 tahun pakai GC itu di Polres? Dah ada picin cinta. Ini cincinku waktu kita menikah dulu. Itu tahu teman tak baru 2 tahun. Gelang istrinya kayak pelek sepeda. Betul dia baru 2 tahun ibu, tapi luas sawahnya di kampung. Jangan. Maka istri yang baik, dia harus bedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Ini harus ibu tahu. Contoh, Bu, ibu masuk ke mall. Rasanya semua isinya mall mau dibawa pulang. Itu namanya keinginan. Tapi apa betul itu kebutuhan? Masuk di akalnya ini ibu-ibu ini. Luar biasa ini malam ini. Berkah ini Pak Kapolres ya. Bu, Ibu. HP misalnya.
Kalau ibu hanya ibu rumah tangga, nggak usah beli harga 10 juta, ngapain? Mamaku saja itu saya belikan HP harga 400.000, bisa juga 3G. Miss call G, SMS G, terima G. Itu Pak. Ngapain kita mau yang video call, telekonferensi, mau dipakai apa semua itu? Memang ibu selebriti. Sudahlah, yang penting bisa SMS, bisa menelpon, bisa ditelepon. Sudah, nggak usah banyak fasilitas yang lain. 10 juta, gaji suami kita 5 juta. Itu namanya kita suruh suami kita gigi sikunya. Ibu, gigi siku tabu, saya kasih keluar 2 miliar. Gigit nih. Mana biasa. Akhirnya orang Bugis bilang, ajak musuri laktemu to isikuna. Maka istri yang baik, dia begitu pergi suaminya cari nafkah, dia berkata kepada suaminya, Pak, jangan menghalalkan segala cara. Rezeki itu sudah Allah yang atur. Kalau rezekinya Bapak memang bagaimanapun orang merampasnya tidak akan diambil. Tapi sebaliknya, kalau bukan rezekinya Bapak, biar Bapak gunakan akal semua pikiran, tidak akan datang karena memang bukan rezeki.